Kami bersyukur kepadamu buat segala kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh hari demi hari kami boleh melihat akan pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh bersekutu, berhimpun untuk menyembah, memuji Engkau. Kiranya penyembahan, pujian kami itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu yang terbatas, agar hamba dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak isi hati-Mu bagi jemaat yang Kau kasih di tempat ini. Dan setiap kami mau membuka hati untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu itu sungguh-sungguh tertabur, tertanam dalam tanah hati kami yang paling subur, berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Bekerjalah Engkau Tuhan sampai pada akhirnya nanti. Dan segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Dahsyat, luar biasa. Haleluya. Baik, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Ya, kita buka Alkitab kita di Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai yang ke-32. Ya, kita akan belajar kisah tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya, mungkin di LCD sudah ditampilkan. Saya rindu kita membacanya bergantian ya Bapak Ibu Saudara. Saya ayat 11 dan kemudian berikutnya kita bergantian. Ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang, ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang berkata kepadanya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta miliknya yang menjadi aku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, dihilang antara di dalam negeri, dan ia mulai marah. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan makan yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh rasa kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepadanya, bekaslah seorang orang juga yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah biji pada jarinya, dan sepatu pada kaki. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.
Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Amin. Terima kasih karena sudah bersedia membaca firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya kita seringkali membaca kisah tentang ini, bahkan mungkin sudah pernah mendengar hamba Tuhan yang berkhotbah tentang anak yang hilang. Ya, Tuhan Yesus seringkali mengajar, seringkali berbicara dengan menggunakan satu kisah perumpamaan. Apakah perumpamaan itu? Perumpamaan adalah satu kisah yang sengaja dikarang oleh Tuhan Yesus. Ya, kisah ini fiktif, ya. Tetapi melalui kisah-kisah perumpamaan, Tuhan itu hendak menyampaikan satu pengajaran, Tuhan itu hendak menyampaikan satu prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai dari kerajaan Allah. Ya, jadi dengan kata lain, Tuhan itu memakai perumpamaan, kisah-kisah perumpamaan itu sebagai kendaraan atau sebagai media untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi prinsip-prinsip dari kerajaan sorga. Dan kalau saudara membaca secara lengkap di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, di dua kisah perumpamaan sebelumnya, saudara akan mendapati perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ya, kemudian disambung dengan perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Tiga perumpamaan ini memiliki satu tema besar. Apa itu? Yaitu tentang kasih Bapa, tentang kasih Tuhan, ya, yang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan di kisah yang tadi kita baca, ya, itu pagi hari ini kita akan mencoba, ya, untuk belajar apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi pengajaran Tuhan lewat kisah tentang anak yang hilang ini. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Tuhan menyampaikan perumpamaan ini, ya, itu latar belakangnya. Tuhan berbicara kepada para pemungut cukai, Tuhan berbicara kepada orang-orang berdosa, Tuhan berbicara kepada orang-orang yang mungkin dianggap tidak berarti pada saat itu. Tuhan mengajar mereka. Dan di sekelilingnya itu ada orang-orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat, ya, para pemuka-pemuka agama pada waktu itu. Ya. Dan rupanya dalam kisah ini, ya, Tuhan hendak menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk mencari yang terhilang. Dalam kisah tentang anak yang hilang ini ada tiga tokoh sentral, ya, yang terlibat. Yang pertama itu anak bungsu, ya. Anak bungsu itu menggambarkan orang yang berdosa, saudara. Yang kedua, Bapa. Bapa ini menggambarkan Bapa sorgawi, menggambarkan tentang Yesus sendiri. Dan yang ketiga, anak sulung. Anak sulung menggambarkan siapa? Anak sulung ini menggambarkan ahli-ahli Taurat, menggambarkan orang-orang Farisi. Ya. Apa yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, saudara? Di dalam ayat yang ke-12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Di dalam versi Alkitab yang terbuka, ya, dikatakan bahwa Bapak itu membagikan harta kekayaan itu di antara kedua anaknya. Jadi ketika anak bungsu itu ngomong sama bapaknya, Bapak, berikan harta yang menjadi bagianku, yang menjadi hakku. Lalu ayahnya ini membagikan
tidak hanya diberikan ke anak bungsu ini, saudara, tetapi anak sulung pun juga langsung mendapat bagian. Dan sesuai dengan tradisi orang Yahudi, ya, anak sulung itu selalu mendapatkan 2 kali lipat bagian lebih dari adiknya. Jadi simpelnya seperti ini, kalau anak sulung itu, kalau anak bungsu itu dapat rumah 2 misalnya dari bapaknya, maka anak sulungnya dapat 4, saudara. Kalau anak bungsu dapat tanah 10 hektar misalnya, anak sulungnya dapat 20 hektar. Ya. Jadi dalam kisah ini anak sulung mendapat bagian yang lebih besar dari anak bungsu. Ya. Kemudian di ayat 13 dan 14, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Jadi ketika anak bungsu itu sudah menerima haknya, menerima bagiannya dari bapaknya, dia pergi dengan berbekal harta yang cukup banyak. Ya, dia pergi ke negeri yang jauh dan dikatakan dia pakai harta itu, dia boroskan, dikatakan dengan hidup berfoya-foya. Alkitab memang tidak menjelaskan secara detail apa yang dilakukan anak bungsu ini dengan hartanya. Hidup berfoya-foya seperti apa, tapi bisa saja dia mungkin berjudi, bisa juga mungkin minum minuman keras, bisa juga dia melacur dan sebagainya. Tapi konotasi dengan dari hidup yang berfoya-foya, dia hidup dalam dosa. Ya. Dia hidup dalam dosa. Dia habiskan kekayaan itu untuk menuruti hawa nafsu kedagingannya. Ya, karena hartanya banyak, saudara. Ya. Dia pakai untuk hal-hal yang tidak benar. Ya. Lalu apa yang terjadi? Kemudian harta yang dia bawa dari rumahnya itu habis. Ayat 14 dikatakan setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia mulai melarat. Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini. Ketika anak bungsu itu pada awalnya dengan berbekal harta yang banyak, dia menuruti hawa nafsunya, hidup semaunya sendiri. Apa yang dia ingin lakukan, dia lakukan. Dia hidup dalam dosa. Pada awalnya dosa mungkin memberikan kenikmatan, seperti yang dialami oleh anak bungsu ini. Dia mungkin mengalami satu kesenangan, mengalami satu sukacita pada awalnya. Tetapi akhirnya dikatakan apa? Ia mulai melarat. Awalnya senang, awalnya bersukacita, tetapi akhirnya dia mengalami satu keadaan yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, efek dosa itu mungkin pada awalnya menawarkan sesuatu yang menggairahkan kedagingan kita. Pada awalnya mungkin bisa memberikan kenikmatan, tetapi pada akhirnya saudara berkaca dari kisah ini akan mengalami satu keadaan yang tidak baik. Bahkan dalam kitab Roma dikatakan upah dosa itu adalah maut. Kalau enggak bertobat bisa mengalami kematian. Kemudian berlanjut di ayat 15 dan 16, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Kita melihat di sini anak bungsu ini berada dalam satu titik terendah dalam kehidupannya. Dia anak seorang, pada awalnya dia anak seorang yang kaya, bapaknya memiliki banyak pekerja, memiliki banyak orang yang diupah. Kalau anaknya ini tetap tinggal di rumah bapaknya, dia tetap menjadi anak bos, jadi anak majikan. Tetapi kita melihat ketika dia mengambil satu keputusan yang salah, hidup dalam dosa, dia mengalami satu titik terendah dalam kehidupannya, dari anak bos menjadi jongos, saudara. Efek dari dosa, saya katakan di awal tadi, mungkin awalnya memberikan kenikmatan, kesenangan secara daging,
Tetapi akhirnya kita melihat, ya, ada satu dampak yang begitu luar biasa yang terjadi pada anak bungsu ini. Statusnya, hartanya, sukacitanya ketika masih tinggal dengan bapak, itu semuanya hilang. Dan dia menjadi sengsara di negeri orang. Bapak Ibu, ya, bekerja di sebuah peternakan babi itu untuk orang Israel itu adalah satu pekerjaan yang begitu sangat hina. Ya. Mengapa? Karena babi itu bagi orang Yahudi itu sesuatu yang haram, Bapak Ibu Saudara, ya, baik untuk disentuh maupun untuk dimakan. Saya mendapati bahwa orang Yahudi itu ketika dia hendak makan atau membeli satu produk itu hampir sama, ya, dengan orang Muslim. Ya. Kalau orang Muslim itu ketika mereka membeli barang, makanan atau apa gitu, ya, obat, itu dilihat ada logo halal atau enggak, betul ya Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau ke supermarket beli makanan kaleng, dilihat, ya, kalau sudah ada tulisannya PORK ya nggak mungkin dibeli gitu, Saudara, ya. Kecuali kalau tambeng nggak apa-apa, nyoba sekali-sekali itu nggak tahu lagi. Tetapi ada satu logo yang mereka benar-benar perhatikan untuk orang Muslim. Dan ternyata Yahudi juga hampir sama, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka hendak membeli produk, itu dilihat ada logonya enggak, logonya bukan logo halal, tapi logo koser gitu. Ya, yang lebih ortodok lagi ada logonya U. Ya. Karena apa, Saudara? Mereka benar-benar memegang hukum Taurat. Makan babi itu bagi mereka sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Dan bekerja di sebuah peternakan babi itu satu pekerjaan yang begitu sangat hina. Karena apa? Setiap hari bersentuhan dengan sesuatu yang najis. Kita melihat, Saudara, anak bungsu ini berada dalam satu titik yang begitu rendah dalam kehidupannya, menjadi penjaga babi. Bahkan dikatakan apa? Ketika dia lapar, dia ingin makan ampas yang menjadi makanan babi. Ya, ampas ini dalam terjemahan Alkitab yang terbuka itu dituliskan sebagai buah karop. Ya, jadi ada buah pada masa itu, ya, namanya buah karop. Itu bentuknya seperti kacang polong, Saudara. Dan buah itu dipergunakan untuk makanan ternak. Dan sebagian orang-orang miskin pun makan buah itu, namanya buah karop. Bayangkan, Saudara. Dari awalnya dia di rumah bapaknya makanan berlimpah-limpah. Status sebagai anak bos. Pergi jauh, berfoya-foya, hidup dalam dosa. Akhirnya hidupnya benar-benar jatuh. Dalam keadaan yang melarat, pingin makan aja. Dan makanan itu bukan makanan yang mewah, makanan babi, makanan untuk orang-orang yang boleh dikatakan sangat miskin. Tapi untuk mendapatkan makanan itu aja dia nggak bisa. Kita melihat satu hal yang begitu luar biasa, ya, dampak dari dosa. Efek dosa itu mencuri segala apa yang ada dalam kehidupan anak bungsu ini. Yang pertama kita belajar dari anak bungsu ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan godaan dosa. Awalnya mungkin memberikan kesenangan, awalnya mungkin memberikan kenikmatan, tetapi ujung-ujungnya engkau akan jatuh. Hidupmu akan dicuri. Sekecil apapun dosa tetap dosa, Saudara. Ya. Kita belajar dari anak bungsu ini, Saudara. Ya. Bagaimana ketika dia jatuh dalam kehidupannya, keadaannya begitu mengenaskan. Ya. Kemudian di dalam ayat ke-17 sampai yang ke-20, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga, terhadap Bapa.
Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ya. Kemudian ayat ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Sampai di situ dulu, saudara. Ketika anak bungsu ini mengalami satu keadaan yang begitu menderita, dia kembali ingat kepada bapaknya. Dia berpikir, aku di sini mau makan aja nggak ada yang kasih. Padahal makanan yang kuingini itu ampas, buah yang sama sekali nggak berharga untuk makanan babi. Lah, aku di rumah bapakku makanan berlimpah-limpah. Makanan begitu semuanya tersedia. Dan kita melihat ada satu kesadaran, ada satu titik balik dari kehidupan anak bungsu ini. Dia menyadari akan kesalahannya. Dia menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah. Dan ini yang menjadi satu nilai positif. Ya. Dikatakan apa? Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa, dan aku akan ngomong sama Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ya. Di sini kita melihat, saudara, anak bungsu ini dia melakukan satu tindakan yang sangat-sangat baik. Dia menyadari akan kesalahannya dan dia mengambil satu inisiatif, satu tindakan balik kepada Bapa. Dan dia akan mengakui bahwa dia melakukan satu kesalahan. Pertobatan itu tidak sekedar menyadari bahwa kita itu telah berdosa. Pertobatan itu tidak sekedar mengakui, ya aku salah. Tetapi di sini kita melihat apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Dia balik kepada Bapa. Pertobatan itu tidak sekedar menyadari dan mengakui kesalahan, tetapi ada satu tindakan balik kepada Tuhan, balik dari kehidupan yang berdosa dan hidup dalam kebenaran. Roma 12 ayat kedua mengatakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu. Ya, pertobatan itu dalam Alkitab selalu berbicara tentang perubahan pikiran. Karena apa? Pikiran ini yang mengendalikan hidup kita, saudara. Ketika kita menyadari, ya, jangan sebatas sampai menyadari. Saudara koreksi hidup kita. Oh iya, aku salah. Ya, saudara, aku minta ampun sama Tuhan. Tetapi tidak hanya cukup sampai di situ, saudara. Kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, seperti yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Dulunya terhilang, tapi dia kembali kepada Bapa. Ya. Dan apa yang menjadi respon Bapa? Ya, kita beralih kepada tokoh yang kedua, ayat yang ke-20. Ya, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya. Kemudian ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Kita beralih kepada tokoh Bapak pada kisah ini. Ketika anak bungsu itu kembali dari kejauhan, rupanya bapaknya ini sudah tahu, saudara. Ya, anaknya berangkat dengan harta yang begitu banyak, mungkin berangkatnya bajunya bagus, ya, wah seperti karena memang anak orang kaya. Tapi kemudian dia mengalami satu keadaan yang begitu menderita. Mungkin ketika dia datang keadaannya tidak sama dengan ketika dia pergi.
Mungkin keadaannya bajunya compang-camping, badannya kotor, mungkin sulit untuk dikenali. Tetapi di sini kita melihat, ya, ketika anaknya itu masih jauh, bapaknya itu sudah melihatnya. Ya. Bapaknya itu melihat anak yang dulunya minta hartanya, anak yang kurang ajar gitu saudara, ya. Karena masih hidup sudah minta warisan, itu kan kurang ajar. Tetapi di sini kita melihat ketika anaknya, anak bungsu itu mau berbalik, mau bertobat, bapak itu mau menerima apapun keadaan dari anak bungsu ini. Dari percakapan bapak, dari perkataan bapak, sama sekali dia tidak pernah menyinggung akan apa yang sudah dilakukan oleh anaknya ini. Bapaknya nggak ngomong, ini salahmu sih, kenapa kamu kok pergi dari rumah ini, kamu juga kurang ajar, minta hartanya bapak masih hidup kamu minta warisan. Sama sekali bapaknya nggak ngungkit kesalahan masa lalu. Tidak mengungkit apa yang dilakukan oleh anak bungsunya ini, saudara. Bapak di surga, ya, kita melihat satu figur yang tak tergantikan. Bapak adalah bapak yang memberikan kesempatan bagi anak-anaknya untuk bertobat. Sedalam apapun dia jatuh dalam dosa, seburuk apapun keadaan orang itu, ketika dia mau berbalik kepada bapak, bapak selalu menerima anak-anaknya yang mau berbalik kepadanya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Bapaknya tidak ngomong, kamu jangan masuk dulu, ya. Kamu akui dulu kesalahanmu apa. Ya, bapaknya nggak minta syarat. Langsung dipeluk, saudara. Ya. Ia merangkul dan mencium dia. Ya. Anaknya yang mungkin kotor, bau dan sebagainya, dia rangkul, bapak itu rangkul dengan satu kasih yang begitu luar biasa. Bapak di surga adalah bapak yang selalu memberikan kesempatan bagi anak-anaknya yang mau berbalik kepadanya, saudara. Ya, dia adalah bapak yang mengampuni dosa umatnya. Di dalam Mika pasal yang ke-7, Mika 7 ayat 18 sampai yang ke-19, dikatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dikatakan, siapakah Allah yang seperti engkau, yang mengampuni dosa, memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya. Ya, Tuhan memang bisa murka, ya, tapi murkanya dikatakan sesaat saja, ya. Yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, artinya Allah kita bukan Allah pemarah, ya saudara. Allah memang bisa murka, tetapi tidak seterusnya dia murka. Kemudian dikatakan, melainkan berkenan kepada kasih setia. Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Bukankah itu yang dilakukan oleh Yesus kepada saya dan saudara? Seberapa dalam, seberapa kelam masa lalu saudara, seberapa dalam kita jatuh dalam dosa, tapi saat kita menyadari, mengakui, dan berbalik kepada Bapa, di situ Bapa akan menerima kita. Ya. Bapa kita adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Ya. Bukan hanya mengampuni, tetapi Dia adalah Bapa yang memulihkan. Ya. Bapa yang memulihkan keadaan anak-anaknya yang mau bertobat kembali kepada Tuhan. Ya. Dikatakan di ayat ke-22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Ya, jubah itu berbicara tentang kehormatan yang dikembalikan. Ya, kita ingat kisah dalam kitab Ester tentang Mordekhai. Mordekhai itu
seseorang yang begitu berjasa kepada Raja Ahasiweros. Kalau saudara di rumah bisa baca, bagaimana kemudian raja memberikan kehormatan kepada Mordekai, itu dipakaikan jubahnya raja, saudara. Artinya apa? Raja memberikan kehormatan kepada Mordekai. Begitu pula dengan kisah tentang anak yang hilang ini. Anak yang sudah jauh, dia kembali kepada bapaknya, dipakaikan jubah, berbicara apa? Tentang kehormatan yang dikembalikan. Dari seorang budak dikembalikan kehormatannya sebagai anak dari orang kaya, sebagai anak dari bapak. Begitu pula dengan saudara dan saya. Siapa kita? Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita bertobat dan mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki status sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Raja. Latar belakang apapun kita, Tuhan memberikan kehormatan kepada kita. Dan kemudian dikatakan apa? Kenakanlah cincin pada jarinya. Jadi tidak hanya diberikan jubah, anak bungsu ini diberikan cincin. Cincin berbicara tentang apa? Cincin berbicara tentang otoritas, tentang kekuasaan yang dahulu hilang karena dia pergi jauh. Tapi ketika dia kembali kepada rumah bapaknya, diberikan otoritas sebagai anak bapak. Kita tahu kisah tentang Yusuf. Ketika Fir'aun memberikan satu kuasa kepada Yusuf, dia diberikan cincin. Cincin berbicara tentang otoritas dari Yusuf yang berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Begitu pula dengan kisah ini, saudara. Anak bungsu ini dipakaikan cincin. Dia kembali memiliki otoritas sebagai anak dari Bapa. Sama dengan kita, saudara. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Kita memiliki otoritas surgawi, tepat seperti apa yang dilakukan oleh Bapa kepada anak sulung ini. Kemudian di kalimat selanjutnya dikatakan, dan sepatu pada kakinya, statusnya dipulihkan. Anak bungsu ini bekerja sebagai budak. Budak pada zaman itu nggak pakai sepatu, nggak pakai alas kaki. Diberikan sepatu. Artinya apa? Kamu dulu budak, kamu dulu hambanya orang, kamu dulu hamba dosa, tak beri sepatu. Statusnya dipulihkan dari penjaga babi, dari budak penjaga babi menjadi anak Bapa surgawi. Ada satu pemulihan yang Tuhan kerjakan. Bapak tidak hanya mengampuni, memaafkan, tetapi ada pemulihan yang Bapa surgawi itu lakukan, saudara. Saat kita menyadari bahwa mungkin saudara hidup dalam dosa, dan saudara sadar, tetapi saudara masih belum berbalik. Pagi hari ini firman Tuhan katakan, berbalik. Berbalik kepada Tuhan. Pertobatan tidak hanya sekedar mengakui dan minta ampun, tapi ada perubahan tindakan dalam kehidupan kita. Dan percaya saat kita bertobat berbalik kepada Tuhan, Bapa kita adalah Bapa yang mengampuni kita. Dan hidup kita pasti Tuhan pulihkan. Kita akan berlanjut ke tokoh yang terakhir, anak sulung. Apa yang dilakukan oleh anak sulung ini? Di ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jadi ketika anak bungsunya itu pulang, bapaknya begitu senang, kemudian menyembelih anak lembu, bapaknya mengadakan satu pesta. Rupanya anak sulung ini nggak tahu kalau adiknya itu pulang. Dia lagi di ladang, dia kok mendengar ada bunyi-bunyian gitu, mendengar ada bunyi-bunyian dari rumahnya. Dia mendengar kok sepertinya ada pesta. Dia berpikir, ada acara apa di rumah gitu, saudara. Masa bapak sunat gitu, nanggap sound system gitu, saudara. Nggak mungkin lah gitu, saudara. Lalu dia pulang, dia pulang, dia di ayat ke-26, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Dia masih belum ngeh, dia masih belum mengerti ada apa di rumah. Dia manggil salah satu pegawainya, ada apa di rumah? Kok ada pesta? Kok terdengar bunyi-bunyian? Lalu hambanya itu menjawab, ayat 27 jawab, hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun.
karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat ke-28, maka kita melihat respon dari anak sulung ini. Marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ya. Jadi gondok, saudara. Anak sulungnya ini gondok ceritanya. Ya. Dikatakan apa? Ketika dia mendengar bahwa adiknya yang dulu minta warisan itu sudah pulang, yang sudah berfoya-foya di negeri yang jauh itu sudah pulang, dia menjadi marah. Dia nggak mau masuk rumah. Akhirnya apa? Bapaknya keluar ngasih penjelasan kepada anak sulung ini. Ya. Ayat ke-29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ya. Kemudian, tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kita melihat, saudara, alasan kemarahan dari anak sulung ini. Ketika dia mendengar anak adiknya yang sudah berfoya-foya menghabiskan harta, dan dia kembali, dia gondok, dia marah sama bapaknya. Pak, ya, Bapak ini gimana sih? Anaknya Bapak yang paling kecil, ya, itu sudah nghabiskan harta Bapak, melakukan banyak hal yang tidak benar. Lalu dia kembali, lah kok enak dipestakan, lah kok enak menyembelih anak lembu. Sedangkan aku, ya, anak sulung ini ngomong, selama ini melayani Bapak dengan baik, nggak pernah melakukan kesalahan, selalu melakukan tepat seperti yang Bapak perintahkan. Bapak aja nggak pernah ngasih anak kambing ke aku. Saudara melihat, anak sulung ini menggambarkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu merasa dirinya benar, yang selalu merasa bahwa dia nggak pernah bersalah, yang selalu merasa bahwa dia hidup kudus dan suci. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar ya kisah tentang ahli Taurat, ya, orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di bait Allah, ya, itu ada di kisah selanjutnya di Injil Lukas juga. Bagaimana pemungut cukai ini berdoa sama Tuhan, oh Tuhan, aku ini nggak pernah melakukan satu kesalahan, ya. Aku ini selalu memberikan perpuluhan, aku selalu tepat melakukan apa yang Kau perintahkan. Tidak seperti si pemungut cukai, dia menunjuk pemungut cukai. Ya. Itu menyatakan bahwa anak sulung ini adalah satu tipikal orang yang selalu merasa benar, merasa bahwa hidupnya sudah sempurna, ya. Merasa bahwa orang lain itu hidupnya di bawahnya dia. Ya. Nah, kita melihat, saudara, ya, gambaran anak sulung itu menjadi cermin bagi kita, bagi saya dan saudara, ya, untuk kita menyelidiki hati setiap kita, untuk kita memeriksa sikap hidup kita selama ini itu seperti apa. Ya. Apakah ketika ada orang yang baru bertobat, kemudian melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan dipakai Tuhan lebih mungkin dari kita, lalu kemudian timbul iri hati, lalu kemudian timbul satu prasangka, bener tah? Apa nggak cari sensasi tah orang itu? Ya, kok seperti itu? Ya, mulai timbul hal-hal yang jahat. Ya, mari kita jaga sikap hati kita. Ya, mari kita benar-benar menjaga hati dan pikiran kita. Ya, tidak meninggikan diri, merasa paling benar, paling suci. Ya. Ya, orang yang seperti ini adalah orang yang sulit menerima masukan, orang yang sulit menerima kritikan. Ya, karena apa? Merasa paling benar seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Ini gambaran dari anak sulung. Kalau kita merenungkan dari kedua anak dari bapaknya ini, anak bungsu dan anak sulung, kita akan mendapati anak bungsu pada awalnya dia terhilang, tetapi dia diketemukan. Kembali dia berbalik kepada bapaknya. Justru yang terhilang adalah anak sulung. Karena apa? Dia masih merasa hidupnya paling benar. Dia merasa hidupnya paling suci, paling kudus. Ya. Saya membaca dalam sebuah
tulisan dari pendeta Timotius Arifin, ya. Ada versi lain sedikit tambahan dari cerita tentang anak yang hilang ini, ya. Tetapi tidak dimasukkan dalam kanonisasi Alkitab, ya. Ending cerita ini, anak sulung itu memukuli bapaknya sampai mati, saudara. Tapi tidak masuk dalam kanonisasi Alkitab, ya. Kalau saya hubungkan, benar, ya. Karena apa? Kita melihat bahwa Yesus itu dibunuh oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya. Anak sulung menjadi anak yang terhilang. Bapak Ibu Saudara, 3 gambaran melalui 3 tokoh ini kiranya itu boleh menjadi cerminan dalam kehidupan kita, ya. Anak bungsu terhilang, tetapi dia didapati kembali ketika dia menyadari kesalahannya, mengakui, berbalik kepada Tuhan. Dan bapak adalah bapak yang selalu menerima ketika anak-anaknya mau berbalik kepada dia dengan kasihnya yang begitu luar biasa, tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Bahkan dikatakan dosa dibuang ke tubir laut. Tubir itu bagian paling bawah dari laut, tidak terdeteksi. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan-kesalahan kita, ya. Justru manusia yang sering mengingat kesalahan-kesalahan kita, saudara, ya. Dan anak sulung, gambaran dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang selalu merasa benar, yang selalu merasa hidupnya paling kudus, menjadi cerminan bagi saya dan saudara untuk tidak memiliki gambaran sebagai anak sulung ini. Kita selidiki hati setiap kita, dan kiranya Roh Kudus yang mengoreksi seluruh kehidupan kita, ya. Amin. Untuk firman Tuhan.